Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Sumaryono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktik yaitu Ibu Lili Suharningsi ST dan fasilitator dengan Ibu RR Wahyuning Tias Dwi Lestari. Pada video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah praktik penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Linda merasa tidak nyaman karena selalu dibilang gendut oleh Fitri dan melaporkannya pada guru. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fitri, nah, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Kenapa Bapak panggil? Kenapa Bapak panggil? Tidak tahu, duduk ya. Santai lah ya, santai. Oke Fitri, Bapak ingin berbicara sebentar nih sama Fitri. Bapak tahu kamu merasa menyesal ya atas apa yang telah kamu lakukan dan membuatmu merasa tidak nyaman ya. Tapi ingatlah, setiap orang itu bisa membuat salah ya, membuat kesalahan. Tapi yang penting adalah kita belajar dari kesalahan yang sudah kita buat itu tadi ya, Fitri. Nah, Bapak tahu kamu punya banyak kelebihan. Saya tahu Fitri itu banyak kelebihan. Saya lihat tuh kamu jago menarinya, ya kan? Ya, kamu juga suka kayak membantu rekan-rekan kamu, teman-teman kamu. Itu adalah hal yang sangat baik. Ya, itu adalah hal yang sangat baik, ya. Iya, Pak. Nah, Fitri, lihatlah, kamu tuh adalah orang yang baik. Kamu adalah orang yang baik. Kesalahan yang kemarin itu tidak mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bisa belajar dari pengalaman pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi Fitri, Bapak ingin bicara tentang kejadian yang kemarin saat jam istirahat ya. Saat jam istirahat. Itu kemarin itu Bapak dengar kamu memanggil si siapa tuh Budi ya. Si Budi apa si Linda ya. Nah, dengan sebutan yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Ya Pak, tapi kan saya cuma bercanda Pak. Itu bercanda seperti itu. Oke, Bapak mengerti. Mungkin berpikir itu hanya bercanda. Tapi coba bayangkan jika Fitri berada di posisi si Linda, ya, bagaimana perasaan jika terus menerus diejek dengan fisiknya, gitu kan? Gimana?
Iya Pak, mungkin jika saya di posisi Linda, mungkin saya juga akan merasa sedih. Sedih ya? Iya, pasti sedih lah. Ya. Selain itu juga Linda mungkin juga merasa tidak percaya diri kan, dan tidak ingin berteman dengan orang lain. Gitu. Kata-kata yang Fitri ucapkan itu kan memiliki kekuatan yang besar. Ya Fitri ya? Ya. Kata-katamu tadi bisa menyakiti perasaan orang lain. Gitu. Tapi Pak, saya kan tidak bermaksud menyakitinya. Tidak bermaksud menyakitinya. Ya sudah, Bapak tahu lah. Ya Fitri. Tapi kita harus belajar. Belajar apa? Untuk kita tuh bertanggung jawab atas kata-kata yang sudah kita ucapkan itu tadi. Bagaimana jika kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tuamu jika ada yang terus-menerus mengejeknya gitu kan? Ya mungkin orang tua saya juga kan begitu seperti itu, jadi marah. Jadi marah. Betul sekali ya. Setiap orang itu tadi pasti ingin dihargai ya, dan diperlakukan dengan baik. Jadi kita juga harus menghormati perasaan orang lain. Ya betul. Nah, bagaimana kalau kamu minta maaf kepada si Rina? Tapi Pak, kalau dia tidak maafkan saya, Nah, meminta maaf itu adalah langkah yang pertama yang baik itu. Ya. Meskipun Linda itu tadi mungkin dia butuh waktu untuk memaafkanmu. Setidaknya kamu sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan kamu itu tadi. Ya. Oke, Bapak mengerti bahwa Fitri tidak bermaksud buruk tuh ya. Namun kata-kata yang kita bisa itu tadi sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Apa yang kamu pikirkan jika seseorang berkata hal yang serupa padamu ya? Tadi Fitri jawab, mungkin saya merasa sedih, Pak. Saya sedih apa ya? Kecewa ya. Membuat itu tadi juga ya, juga seperti itu. Tepat sekali ya. Jadi oleh karena itu bagaimana kita bisa mencoba untuk mencari cara, cara yang lain untuk menggambarkan perasaan diri kita atau perasaan kita. Misalnya alih-alih Fitri menyebutnya gendut gitu kan. Nah, bagaimana jika kamu mencari kata-kata yang lebih membangun gitu kan? mungkin saya bisa bilang yang baik tentang dia seperti kamu selalu ceria atau coba kita bermain bersama. Nah, mantap sekali Fitri. Keren itu. Itu adalah ide yang sangat bagus menurut Bapak. Itu adalah nilai yang sangat baik ya. Dengan begitu, kamu bisa mendukung teman-temanmu daripada menyakitinya. Ya. Jadi, mari kita sama-sama cari cara untuk berinteraksi yang baik dengan cara yang lebih positif ke depannya ya. Seperti itu. Oke. Iya Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi dan meminta maaf atas kata-kata saya terhadap Linda Pak. Baik, luar biasa untuk Fitri ya. Jadi Fitri, terima kasih sudah mau terbuka sama Bapak dan jujur tentang apa yang sudah terjadi. Bapak sangat menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahan dan mau belajar dari pengalaman ini. Ingat ya, kita semua membuat kesalahan. Ingat itu ya. Tapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak percaya sama Fitri, kamu bisa melakukan itu. Oke, mari kita bersama-sama Fitri menciptakan lingkungan sekolah kita yang aman dan nyaman bagi semua orang. Oke, sepakat? Terima kasih atas waktunya Fitri sudah bisa berbincang bersama Bapak. Semoga kedepannya Fitri jadi lebih baik lagi. Oke, itu saja dari Bapak. Silakan Fitri untuk kembali ke kelasnya. Iya Pak. Kasus yang kedua, Regen tidak terima dalam belajar, selalu dijahili temannya, ia marah, dan tidak dapat menahan emosinya yang menyebabkan perkelahian. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Regen, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
silakan duduk. Oke, Nak. Rigen, hari ini kenapa Bapak panggil? Bapak ingin bicara denganmu tentang kejadian yang kemarin, Nak. Bapak tahu kamu merasa tertekan, tapi Nak, berkelahi itu bukanlah solusi yang tepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Saya tahu Pak, tapi dia duluan yang mulai. Nah, Bapak mengerti kamu merasa seperti itu, ya. Tapi nanti kita lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Apakah yang kamu rasakan setelah kamu berantem itu tadi apa? Awalnya sih puas, tapi setelah terjadi takut ketahuan guru. Takut ketahuan guru, nah itu wajar sekali, nah, merasakan hal-hal yang seperti itu. Tapi apakah ada hal lain yang kamu rasakan selain takut itu tadi? Mungkin kamu merasa sedih, marah, atau kesepian. Nah, Rigen, Bapak ingin tahu kamu bahwa setiap orang itu tadi memiliki nilai dan kelebihannya. Kelebihan dan kelebihan dirinya masing-masing, termasuk kamu itu sendiri. Apa yang kamu sukai dari diri kamu itu sendiri? Saya suka bermain bola. Terus mantap sekali kalau kamu suka bermain bola. Itu bagus sekali. Kamu punya bakat yang luar biasa dalam olahraga. Nah, selain itu, apa hal yang membuatmu itu tadi merasa bangga? Dan saya tahu kamu merasa perlu membuktikan diri kamu di depan teman-teman kamu, rekan-rekan kamu. Tapi kan ada cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan sebuah perhatian dan pengakuan, yaitu dengan cara kamu menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Misalnya, Rigen itu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau Rigen dapat membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar atau yang kesulitan, kan? Itu. Tapi Pak, saya kan nggak punya teman banyak. Tidak punya teman banyak. Oh gitu. Rigen, membangun persahabatan, membangun sebuah hubungan itu tidak mudah, dan itu membutuhkan waktu dan usaha. Nah, kamu bisa memulai dengan menyapa teman-temanmu, bergabung dengan kelompok belajarmu di kelas, atau ikut serta dalam kegiatan bersama, ya, seperti kegiatan kita bercocok tanam menerima itu tadi yang gaya hidup berkelanjutan. Nah, Bapak percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kamu juga tidak bisa melakukannya sendiri. Apakah ada teman atau guru yang bisa kamu percayai untuk meminta bantuan? Saya nggak tahu. Tidak tahu, tidak apa-apa kalau kamu merasa kesulitan untuk berbicara. Bapak selalu siap membantu Rigen, ya. Kita mencari cara bersama untuk mengatasi masalah ini, ya. Gitu. Nah, Rigen, apa yang sebenarnya membuat kamu itu tadi marah? Dia yang mulai duluan, Pak. Dia yang jahili saya. Jadi, ya, Bapak mengerti kamu merasa kesal, ya. Tapi membalas dengan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu, malah akan memperburuk keadaan kamu. Apakah kamu pikir tindakan itu benar? Saya tahu salah, tapi saya nggak tahan. Nggak tahu. Ya sudah, Bapak tahu kamu merasa tertekan pada saat itu. Tapi kita semua pernah merasakan hal yang sama. Namun bukan berarti kamu boleh melukai orang lain, kan, ya. Nah, memukul teman-teman itu sama saja dengan menyakitinya, baik secara fisik, emosional, ya tak? Apakah kamu ingin melakukan seperti itu? Enggak ya, tentunya tidak. Nah, kalau begitu bagaimana jika kita coba cari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya? Misalnya, Rigen bisa bicara baik-baik dengan temanmu atau meminta bantuan guru. Apa pendapatmu? Tapi Pak, dia pasti nggak mau dengerin saya. Tidak mau dengerin. Mungkin saja dia mau mendengarkan pada awalnya, tapi dengan mencoba komunikasi
hubungan tadi, kamu bisa minta maaf pada rekan tadi atas kesalahan dan mengajaknya untuk berdamai seperti itu. Jadi setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik. Memukul orang lain itu bukanlah tanda kekuatan atau melainkan itu sedikit kelemahan kita. Ya, seorang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Saya mengerti. Oke, apa sebenarnya yang kamu harapkan dengan sikap seperti ini? Saya ingin mereka takut sama saya. Jadi kamu ingin mereka itu takut sama kamu, gitu kan? Jadi kalau kamu merasa perlu menunjukkan kekuatan kamu dengan cara seperti itu, mengapa kamu merasa perlu melakukan itu? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma pengen dihormati. Cuma pengen dihormati. Bapak mengerti nak, kamu ingin dihormati, ya. Tapi ada banyak cara, ya. Cara untuk mendapatkan rasa hormat itu sendiri dari orang lain, ya. Bukan hanya dengan cara kekerasan. Apa misalnya Rinjen? Kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu dalam suatu bidang atau dengan sikap yang baik dan sopan kepada orang lain. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Saya suka bermain bola, Pak. Saya sering menang. Yang menang. Nah, yang apa yang kamu pikirkan tentang itu? Saya nggak tahu apa yang saya bisa lakukan. Kamu nggak tahu apa yang kamu bisa lakukan, ya? Ya. Nah, di sini kita mencari tahu bersama apa yang tidak bisa kamu lakukan, sama apa yang kamu suka lakukan. Apakah ada hal yang kamu kuasai dengan baik? Seperti tadi yang kamu bilang, Pak. Saya suka bermain bola. Nah, terus sering menang, Sering menang. sering menang ya, sering menang. Keren sekali itu lah. Kalau kamu sering menang gitu kan, berarti kamu tuh punya bakat dalam berolahraga di dalam sepak bola. Ya, nah, bagaimana kalau kamu itu tadi kemampuan kamu itu tadi kamu arahkan ke hal yang positif? Misalkan kamu bisa mengikuti lomba sepak bola. Nah, ya, nah, dengan begitu kamu bisa mendapatkan sebuah pengakuan dan rasa hormat dari orang lain tanpa harus menggunakan kekerasan. Lalu ya, atlet-atlet yang berprestasi, ya, semua mereka juara, mereka dihormati dan dihargai seperti itu. Ya. Saya akan coba. Oke, baiklah. Kita akan coba ya. Tetap semangat. Ya, jangan terus berbuat. Oke. Baiklah ya. Dari percakapan kita hari ini, Bapak akan Rinjen belajar banyak hal, ya, banyak hal. Ingat ya, setiap orang itu bisa membuat kesalahan, Mas. Tapi yang penting adalah kita itu tadi aku mau belajar dari kesalahan yang kita buat atau kesalahan yang kita lakukan. Ya, kamu punya potensi yang besar untuk menjadi yang lebih baik. Dan ingatlah bahwa setiap orang ingin merasa dihargai dan diterima dengan bersikap baik kepada orang lain. Kamu nanti akan mendapatkan banyak teman yang baik pula. Percaya sama dia. Oke, nah? Oke. Mungkin itu saja sedikit pembicaraan kita hari ini, percakapan kita hari ini. Terima kasih pada Rinjen. Tetap semangat, jadilah anak yang lebih baik lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan Rinjen kembali ke kelas. Oke ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sumaryono atas pendekatan yang sangat membantu saya. Awalnya, saya merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Tapi, berkat diskusi dengan Bapak Sumaryono, saya bisa memahami kesalahan saya dan mencari solusi yang lebih baik. Saya sangat termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab. Terima kasih, Bapak. Bapak Sumaryono, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak berikan.
Percakapan Bapak dengan saya tadi membuat saya menyadari tindakan saya sangat menyakitkan orang lain. Saya akan belajar dari kesalahan ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya juga sangat berterima kasih, nasihat Bapak Sumaryono berikan sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang tugas modul 1.4 budaya positif pada demonstrasi kontekstual dengan praktik penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa saya. Semoga dapat menginspirasi untuk menerapkan segitiga restitusi dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Terima kasih, saya Sumaryono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.